Mon pon bingung cek terus lagi berarti bener men pon. Mon ilmu tauhid niku wajib bingung. Mon ilmu selain tak boleh bingung. Paham nggih? Jadi alhamdulillah kita dalam kebingungan karena kebingungan kita adalah kebenaran. Mangkana tokonya macam-macam beda posang jaya napa kasa tepak kasa. Lagar orang ini kudu posang, men tak posang beni orang, kubu aja. Ya kenapa tuh iya karena saya siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif as-sayyid al-allama ad-da'i ila Allah al-habib Zainal Abidin Alawi al-Husaini rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi sairis salihin fid dharain amin. Nanti kitab nikah Ekarang ben Habib Zainal Abidin Al-Husaini dalam esena tentang akidah-akidah ben amal-amalan ahlus sunnah wal jamaah selakar patot harus diketahui termasuk pada ben apa umina kanjing Nabi nika orang beda ngocak kafir abana kanjing Nabi beda ngocak kafir atlil hadis nika jawab kanto deban ziarah kubur kocak kafir nika jawab kantos saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu pendahuluan. Alhamdulillah pun segala puji lillahi adalah untuk Allah al-fattahi yang maha membuka, al-alim yang maha mengetahui. Allah ini kan maha membuka pikiran yang tersumbat dari kebenaran, membuka pendengaran yang tersumbat dari kebenaran, membuka penglihatan yang buta dari kebenaran, dan seterusnya membuka hati. Mana gula termasuk ijazah gula dari Masyadi, dari Habib Abdullah nih kah? Saban bareng ijazah sebelum ajar bakon maus ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim petong bolo. Karena Al-Fattah nika yang maha membuka, Al-Alim nika yang maha mengetahui. Al-Halim yang tidak gampang marah. Gusti Allah nika tak cepet duka. Melagar Gusti Allah nika cepet duka orang gen maksiat langsung seksa wis tak usah ngentos. Baen nyabah beri engkok dawuh Gusti Allah kan. Cek saya bicara tentang hak kan. Bumi ban tang bumi bentak tak norok ngecor bumi langit ya beri engkok bentak norok ngecor langit tak ada tiang langit kakanan ben ngakan deh jangan enten gula namen tibi itu mana di mah bumi ini siapa melek gula beb ngecor tibi apa benemban sampai bisa oleh apa bumi sobung sedaya jadi dari Gusti Allah tapi Gusti Allah di sifat al-halim tak gampang duka. Saat pada kebulan nasi maksiat, salah jalan. Niki kita Taurat bun Gusti Allah yantos tobat yantos abalina. Al-Hakim yang maha bijaksana, ghafir dzambi. Yang selalu mau mengampuni dosa. Gusti Allah niki selalu mau mengampuni dosa. Makanya nang ediba ribarin apa? Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib. Apa ya pun? Di Gusti Allah ini keban malam turun ke langit dunia, terus abri pengumuman. Mayu siapa si abalia, mayu siapa si atoba, si atobat, ban kok ibri atobat. Siapa si abalia, ban kok ibri hidayah. Cuma dasar manusia kadang, nah boleh saat nyaman, lupa ya. Apa kok makai maksiat ya pak gunule pese. Mungkin maksiat pakun ngakan baik keman nyaman. Ki bila dapat bektuna ajal mentandi kesempatan boleh. Kau bilit taubi yang selalu siap menerima taubat. Bila baik mbian atau apa ke pangeran ini kekesokan.
Syadidil iqabi yang menyakitkan siksaannya. Baik Gusti Allah niku juga siksaan nyakein. Nah, bila pun depaken akhirat orang raja tusah mata sepora ben Gusti Allah sehingga ada Gusti Allah nika sangat nyakein. La u'adzibuhu ahadan minal alamin. Gusti Allah mpun kare nyiksa. Debun Gusti Allah engkau mon laga dong nyiksa. Benyare orang edunya paling sadis. Ajiri tada apa-apa na katang siksaan. Misalnya ben ning YouTube penyiksaan tersadis, bodo orang saya ke toko benga tak langsung ipadein icolekin apa? Mata na icolekin bat nyamuk. Walhasil isakein terus tak ikalak genis kuni tak ipaden. Kasa subung panah-panah. Penting siksaan na Gusti Allah. Misalnya orang panggong di odi, asa sobung panah-panah tempeng siksaan na Gusti Allah. Ditoli yang memiliki sifat selalu memberi nikmat. La ilaha tidak ada Tuhan illa huwa kecuali Allah, ilaihi hanya kepada Allah al-masiru adapun tempat kembali saya abawi pakun abali ke Gusti Allah. Wa asyhadu dan bersaksi saya an la ilaha pada sungguhnya tidak ada Tuhan illallahu kecuali Allah. Wahdahu hanya Allah. La syarika tidak ada sekutu lahu untuk Allah. Akramana telah memuliakan Allah na kepada kita bil islami dengan memeluk agama Islam. Faman ibtagha ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Dabun Gusti Allah, sapa apai senyareh agama selain agama Islam tak kira-kira maben Gusti Allah. Mangada dabun Sayyidina Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah komunitas kaum yang dimuliakan oleh Allah bukan karena harta, bukan karena kekuatan, bukan karena jabatan, bukan karena semuanya. Tapi kita adalah kaum yang dimuliakan karena memeluk agama Islam. Famanit tagal izzata fi ghairihi azallahullah. Dabun Sayyidina Umar. Sapa apa isi nyari kemuliaan luar Islam? Ko pese, ko pangkat, ko kedudukan, ko pengaruh, ko kemasyhuran, keterkenalan. Ini kebekal epai napaki ban Gusti Allah. Wa anama mangka nakimbian ibaringi melu agama Islam. Biar ini kita pernah alatin ke pangeran, tak andi jasa ke Islam. Siapa dari kita yang menganggap punya jasa pada Islam? Sobung kan? Meski nggak apa ambian apa ke Islam, tetap belum bisa dianggap berjasa kepada Islam. Tapi mak guluban bian ben Gusti Allah epele Islam. Epele iman, epele asojud, epele apuasah, epele ini kekapi nikmat luar biasa. Mangka namun berakun andi masalah kehidupan. Sepenting bian pakun neku agama Islam. Sebab sepenting pakun bian akhlak ngangkui akhlak Gusti Kanjeng Nabi papunga karena kini kenikmat paling raja. Dabun Gusti Allah ya Al-Qur'an napa? Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika fal yafrahu. Muhammad kebala ketresan dan nabaan ke sahabat. Bi fadlillahi wa bi rahmatihi sebab pemberian dari Allah, sebab kasih sayang Gusti Allah. Fa bidzalika fal yafrahu. Dengan itu mereka harus senang. Makanya aneh pada orang coba ekonomi cek sosana. Mon sekedar sosa biasa manusiawi. Orang coba ekonomi sosa biasa manusiawi. Tapi mon sampai cek sosana ini kesalah. Cek ambian ki bakun Islam. Napa ambian de Islam ai cabut ban Gusti Allah ambian tak pandi masalah ekonomi. Tak kira de. Jadi mon selama ki ban Gusti Allah Islam ai babakun, iman ai babakun, cinta na Kanjeng Nabi babakun, ngak napa apa masalah. Nah, silahkan sedih tapi sedih sewajarnya saja. Selebihnya kembalikan kepada Allah. Selebihnya tetap bersyukur pada Allah. Selebihnya tetap senang dengan pemberian Allah. Seakan-akan ketika diberi ujian Allah tak pernah beri nikmat. Padahal sebelum ban Gusti Allah sehat, pernah peneku pesebenya, pernah penyaman kau dinna. Coba sekalian seakan-akan Gusti Allah pas tak pernah bareng nikmat. Nyala aki takdir bermayang kok lah sering alaku mata teman oleh bermayang kok lah alaku ya usaha ngaria pakun tak gelem kaya akhirnya kan nyala aki takdir makanya tengate anama telah memberi nikmat Allah alaina atas kita bil imani dengan iman
Wahada dan telah memberi hidayah Allah kepada kita ila tamassuki pada berpegang teguh bil urwati dengan tali al-wuthqa yang kuat, maksud Al-Qur'an. Wal habli dan pada artinya tali al-aqwa yang kuat. Wadzalika adapun itu at-tamassuk saya kocak atekuk dekat tali saya kuat napa bittiba'il Qur'ani dengan mengikuti ajaran Al-Qur'an Al-Karim yang mulia. Wal ihtida'i dan mengikuti petunjuk bisunnati rasuli dengan ajaran Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-azim yang agung. Wa asyhadu dan saya bersaksi anna Muhammadan pada sungguhnya Nabi Muhammad abduhu adalah hamba Allah. Jadi orang esefaten abduhu ni ke justru lebih tinggi derajat iki. Mon ke pangeran. Gusti Kanjeng Nabi ni sesering disebut beni Rasulullah, beni Nabiullah, beni napa ki ahibbaullah. Enten saya paling sering saya dadi kebanggaan justru predikat atau bergelar Abdullah. Hamba Allah. Karena orang mon pon dadi kebulan Gusti Allah niku berarti pon odi sukses. Makanya datuk para habaib niku beda si asmana Abdullah. Cuma aben apang rasa tak pantas hanya mah kebulaan Allah. Teti bila pon bek sepo asmana yoba tibi yoba Ubaidillah. Ubaidillah ni artinya kebulaan keniin Gusti Allah. Engkau mau nikocak hamba Allah engkau acurak lecek engkau odi mun ki hanya mah hamba Allah karena engkau kelakuan ki korang padahal ni pun orang soleh ahli ibadah. Sinang kok yoba tibi tangnya mah yoba Ubaidillah. Ubaidillah artinya kebulaan keni. Mon kebulaan rajeng kok tak mampu ngelakoni. Mon kebulaan keni ulama tas pantas tang amalan sebagai kebulaan keni. Jadi Rasulullah ini pernah petabar ibn Gusti Allah. Muhammad ba andre terus raja ben Rasul apa terus nabi. Apa terus nabi ben kebulaan engkau. Kanjeng Nabi tak milih raja, tak milih rasul. Kanjeng Nabi ini kemilih abduk. Punten ya Allah dan gula milih dadi kebulan ajunan. Nah, karena memilih itu justru oleh Allah semuanya diberikan kepada Nabi. Oh iya Muhammad ba'an pelein tepak, maka kabdi setiban kok ibagia kebaan. Makanya termasuk syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad nih untuk semua umat manusia, tak sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Wa rasuluhu dan utusannya Allah sallallahu semoga memberi rahmat Allah wasallam dan memberi penghormatan Allah alaihi atas Nabi wa alihi dan keluarganya Abi wa syarrafa dan semoga memuliakan Allah wa karrama dan memuliakan pada Allah fi kulli hinin di setiap saat abadan dalam selamanya ada dan ni'amillah dengan sejumlah nikmat-nikmat Allah. Semoga Allah terus memuliakan Kanjeng Nabi sesuai nikmat Allah saya pernah badah. Ya artinya cek benyaan. Ada berapa ya ratus juta, berapa ribu juta nikmat Allah saya badah. Wa ifdalihi dan pemberian Allah wa ba'du dan setelah semuanya fahadihi maka adapun inilah risalah. Risalah ini ke kitab kini. Risalatun adalah risalah fi aqaidil muslimi. Dalam beberapa akidahnya orang muslim al-musahhahati yang ditashih yang dibenarkan. Saya peloros istamalat yang telah mencakup aqaid alal ahammi atas suatu yang lebih penting. Jadi ini kan kitab kini ikalak saya lebih penting. Mon bahasa si penting dalam agama ini banyak, tapi ini ikalak saya lebih penting. Tapi ini mau nerangake terus tak hatam nih sampai akhir puasa. Jadi gula nerangake sekedar baik. Sepenting mbian atau besi ngaji saya rabai. Andi gambaran deki ongko aziaro ring Arya ongko re beragama ring Arya posisi nangkok ke pangeran deh sebagai kebulaan hari ini kak penting-pentingnya yang lebih penting deki badas saja dengan min aqaidi ahli sunnati dari beberapa akidah keyakinan ahlus sunnah wal jamaati dan jamaah ahlus sunnah ini artinya pengikut nabi jamaah ini artinya jamaah ini perkumpulan saya maksud jamaah sahabat. Jadi ahlus sunnah wal jamaah arti kembangan nih pengikut Nabi dan para sahabat. Nih saya maksud ahlus sunnah wal jamaah.
Jamaah telah mengumpulkan risalah, awa'awad dan mencakup ar-risalah, ma kepada sesuatu labudda yang harus diketahui. Ma kepada sesuatu labudda yang harus litolibina bagi penuntut ilmu atau penuntut ridha Allah, min ma'rifatihi harus min ma'rifati dari mengetahui ma, wa ma dan sesuatu ya dulu yang menunjukkan mahum kepada mereka alas sabili atas jalan al-qawim yang lurus, mentero jalan lurus mian paham ini kesebade dalam meskipun singkat nih. Wasirati dan jalan al-mustaqim yang lurus. Alladzina yakni orang-orang umiru yang diperintahkan mereka bitibaihi dengan mengikuti ma, dengan mengikuti itu ajaran Al-Qur'an, ajaran Nabi. Wa yafadu dan menjaga Allahum kepada mereka minas subuli dari beberapa jalan al-mutafarriqati yang bercerai-berai. Cek sampai bercerai-berai, cek sampai ecok-ecok orang kafir, cek sampai ecok-ecok orang munafik yang tujuannya untuk memisah-misahkan orang Islam. Pon aku pol melekuat. Mon pon orang kafir nih sukses mencerai-beraikan keris orang Islam misalnya senikah ya bisa tipok kelompok esa-pesa ya tutung na bentung na akhir kekuatannya apa lemah. Tapi mon Islam bersatu takut orang kafir mon pon bercerai-berai jinekang kok akan jaga ya boy boleh atau kar redeki ben situng nah jineng kok ya ben masuk ketung nah ya deki atuh atau kar ini kemangkana Japon Habib Zainal Abidin mereka itu seharusnya mereka itu orang yang baik itu yang dijaga oleh Allah dari beberapa jalan yang tujuannya beraikan allati ittaba'ah yang mengikuti hak kepada allati pada ajaran itu al-mubtadi'una orang-orang yang ahli bid'ah fadallu maka kesasar mereka wa adallu dan menyasarkan orang mereka abeun sesat ki ngajak orang sesat. Kita harus bersama meskipun dalam kebersamaan ini pasti ada ketidakcocokan. Paham ki? Kita harus bersama meskipun kebersamaan kita pasti ada ketidakcocokan. Tapi angok ngampet tak cocok, angok maengah saling maengah dengan halus tentang ketakcocokan daripada harus bertengkar sesama muslim yang mana mereka itu kejadian bagi pertengkaran sama muslim itu akan menggembirakan orang kafir, akan menggembirakan orang munafik. Dan kenika ciri-ciri amal setai kesawakani Gusti Allah. Kami mbian mentroninga amal se ciri-ciri nika kesawakani Gusti Allah. Napa? Situng bisa mapegel orang kafir. Mon beda amalan mapegel orang kafir. Nika satu tanda bahwa amalan itu diterima oleh Allah. Makanya di saat ikanto masuk kemasukan toko basmalah, saat ikanto kemasukan toko apa? Kanjakona. Orang-orang kecil beda sebentar kanto, kasih apa beb? Diki toko-toko geni kasih apa beb? Cek gasa harganya mode, harga kolakan kasih apa? Bemben cek ngabes kenigan aja ngul. Rezeki ini pakun beda sing ngatur. Tapi mau empian pakun tak setuju badana basmalah, badana kanjakona. Sedangkan ambunten pun kemasukan pada ban napa? Alfa. Alfa Maret. Alfa apa Indo? Alfa Maret. Terus ibadah bisa mapegel kafir ya apa? Dengan adanya toko seperti basmalah, seperti kanjakona, minimal kan meruwet ring kafir. Engkau landi saingan lah. Mapegel orang kafir. Mun pon mapegel orang kafir ni ciri-ciri amal yang diterima oleh Allah sepenting ki. Napa? Persaingan, tidak curang kita ya persaingan ekonomi. Masalah toko-toko gini diki cek rezeki ni pakun apa? Pakun yatur ban Gusti Allah, pakun bedah. Embian misalnya orang andi toko. Sebelum mandi toko kan pasti pernah tak andi toko. Saat empian tak andi toko, saat empian tak andi bisnis, napa empian tak ngakan? Pakun ngakan. Artinya adanya toko kini ini kak, tak usah kok buhman toko raja berema ya tang jualannya, tak usah ngak kenika. Yang kita pikirkan sekarang izzatul Islam wal muslimin.
junjung tinggi nama Islam. Tengkinah nyama Islam. Muljanah nyama Islam. Jadi bodo toko basmalah. Ini contoh kecil, contoh-contoh yang lain banyak. Contoh kecil gini kak. Jadi kulo ngocak ke toko-toko gini sekolah. Ambian tak usah gini ate. Rezeki ini pun bodo sing atur. Toko nambian ki bakun sekadar paju. Tapi ambian tak langkung, tak setuju ke nikah. Karena diakui atau tidak nikah sebisa nyaingin Alfamaret, sebisa nyaingin Indomaret. Mon kula benembian jelas tak bisa, pesen ke orang. Sama badak toko agri kenapa pesen ke orang. Jadi kita pikirkan Islam nyau, Islam regagah. Andi toko, bodo pesantren andi toko. Ini kegagah. Qala berfirman Allah Ta'ala. Qala berfirman Allah Ta'ala ma tinggi Allah. Wa anna hada ni kadabun Gusti Allah. Wa anna hada dan sungguhnya ini sirati adalah jalanku mustaqiman. Dalam keadaan lurus. Al-Quran ya. Ben saya ajari Muhammad. Are tang jalan. Dabun Gusti Allah. Are tang ajaran. Seloros. Fattabi'u. Maka ikutlah kalian kepada sirati. Wala tattabi'u dan jangan ikut kalian as-subula pada beberapa jalan. Fatafarraqo. Maka akan mencerai-beraikan jalan-jalan yang banyak itu bikum dengan kalian. Ansabilihi meninggalkan agama murninya Allah. Ansabilihi meninggalkan agama murninya Allah. Gara-gara banyak jalan, banyak pendapat, terfitnah, kurang ilmunya, akhirnya terfitnah, terus akhirnya jadi cerai berai sesitung coba hitung nah coba hitung nah ini kan gelek ben orang kafir. Ada masalah selesaikan di dalam. Tak kira masalah ini kita ada pasti saya tak ada masalah ini kan nang surga. Mentero tak di masalah wis mati bae. Tak kira bener masalah mun mati nih kawan. Pokok masuk surga tapi mun masuk neraka jan banyak masalahna. Ruwet mun masuk neraka. Tiba ada masalah dalam Islam, selesaikan di dalam, intern. Jangan sampai membunga orang kafir. Nampaknya kepada mereka kita itu solid, kita itu kompak, kita itu bersatu. Jangan justru malah menampakkan perbedaan. Berarti saya melenceng-melenceng itu orot benten, tak oleh itu orot. Harus diingatkan. Harus diluruskan, tapi tore, selesaikan di dalam. Selesaikan intern sesama Islam. Karena itu kebanggaan Nabi. Orang ketika umatnya sudah bersatu. Makanya kanjeng Nabi ada yadullahi ma'al jamaah. Awas ya, pertolongan Allah itu ada dalam kelompok perkumpulan besar. La tajdami'u ummati alad dolalah. Kanjeng Nabi juga bersabda, la tajdami'u ummati alad dolalah. Umatku jika berkumpul banyak itu tidak akan tersesat. Saya menyebabkan tersesat nih kak, nyempel ormas anyar, kelompok anyar, ajaran anyar, anu anyar. Nih kisah nyebabkan apa? Nyebabkan nampak banyak cerai berai di dalam Islam. Jadi ormas yang ada, ayo kita rawat. Ormas apa? Pokok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akidahnya tepak, ngireng kita rawat. Ada yang lain antara satu dengan satunya, selesaikan di dalam. Tujuan apa? Cek membunga orang kafir. Tapi juga jangan kita semua ditoleransi, jangan. Selesaikan. Tetap kita selesaikan. Makanya gue lagi begini kata hadus bin nikmah. Gue lagar pertama ngaji ke guru ini langsung ide buin nih. Awas ya, sampean ngaji ke saya niatnya awalnya satu, menyampaikan ilmu yang sampean dapatkan. Yang sampean dapatkan di sarang itu sampean sampaikan. Tak usah aku pertama ngaji nih ya ikhlas ono ben mun ngantos ikhlas bila ben sing ngaji. Jeng kok kita ngaji kok kita ikhlas. Bila ngantos ikhlas, wa ate kotor ngantos ikhlas. Ikhlas niku moto-moto jalan wis pada pam. Ikhlas deki ikhlas tibi. Mun la abek nika loyal ongku ke agama, alatin ongku ke agama, hikmah ongku ke agama. Niki ikhlas deki datang tibi. Kita usaha di jalan menghabiskan sifat ria, menghabiskan terus kenala, turun latihan jalan pailang tibi, nafsu coba niki pailang tibi. Ilmu niki bedepak,
Yan guru gula jawabuna pedepa ilmu. Karena mon ahlul ilmu tak ahli ilmu tidak menyampaikan ilmunya. Apa boleh si ahlus sunnah wal jamaah? Jangan-jangan deki si medepa ilmu na orang-orang si di luar ahlus sunnah wal jamaah. Makin kan pun banyak dai-dai dari Wahabi, dari se anggap akidahnya tak pada ben guru-guru na gula ben ambiya. Ini kan deki akibatnya apa aja. Gara-gara orang yang sandi ilmu tak ndak mulang. Alasnya takut ria, takut ngak nikah. Mon gula pribadi, lakar sebunuh guru sampean sudah waktunya tampil, beb. Sampean sudah waktunya tampil, ki ngireng. Mon abdina tampil ngireng. Tapi orang tampil itu harus siap disalahkan. Ki biasanya menossa tak salah ki beni menossa. Tak salah nih kah? Ki pangeran tak salah. Mau nanya mau menossa nih kah bakun salah. Tapi mon orang andi ilmu tak medepa, ilmu tak medepa, deki bila saya medepa orang-orang saya sesat pas ngamuk kah? Saya medepa orang-orang saya salah pas ngamuk kah? Angok lah abek tampil salah melek koreksi ben orang. Abek salah melek salaki ben orang kan nyaman. Daripada ilmu sempen tibi, anu tibi, salah tak tahu, bener tak tahu. Mon pun tampil kan oning, salah dikit mau pula beda si AWA, men ilmu nang anika salah, biar ngocak anika salah, nika dalil nang anika. Kan jadi introspeksi ke orang yang berdapat ilmu. Makanya kapi saning ku YouTube, biar sandi ilmu ngireng, ilmu na berdapat, cek ngantos bila orang-orang sesat banyak mendepak burung pian tampila ini kemakin pun lambat sudah banyak apa banyak lambat tingireng areng bareng alatin agama Islam wahia adapun dia ayat nikah kafiyatun adalah mencukupi liman untuk orang Arafah mutaba urwatil wusqa hiya adapun dia urwatil wusqa kafiyatun adalah cukup liman bagi orang Arafah yang mengetahui man sadar man kepada urwatil wusqa an ma'rifat salah wahia adapun dia risalah wahia adapun dia risalah kafiyatun adalah cukup liman bagi orang Arafah yang paham man kepada risalah an ma'rifatil aqaidi dari mengetahui beberapa akidah al-mutawalati yang panjang Dabun Habib Zainal Abidin nih kah beentau apa esene kita pria meskipun cuma keni tepes ada cukup beentau usah meski been misalnya sibuk tak ngaji kitab sebel-tebel sewet-ruwet ada lah cukup ben pokoknya ngaji kitab pria kafilatun dan bisa menanggung biikna il makhdu'ina dengan mengalahkan orang-orang yang ditipu, terkena tipu. Bittibai ahli bid'ah dengan mengikuti orang-orang ahli bid'ah. Jadi mon bian oning nikah, pas bedo orang ahli bid'ah. Ngocak kambian ben mak azyaru kubur, apa dalilah? Bian dikit cukup. Kelaban ngaji kitab niki insyaallah cukup. Bisa membuat dia tidak bisa menjawab. Bisa membuat mereka menerima. Syarat hitung ingkana jika adalah adalah untuk mereka ahlul bid'ah nasibun bagian minat taufiki dari taufik. Pokok orang andi taufik nyari kebenaran ongku beni terus debat insyaallah pian oning nikah cukup. Dabuna singarang nikah cukup ben bisa makalah mereka debat ben mereka mun lakar andi taufik bakal norok. Elang. Tak tahu si mejeng. Lianna kathiron karena sungguhnya kebanyakan milal mahdu'ina dari orang-orang yang ditipu. La yarji'un adalah tidak akan kembali mereka ilal haqi pada kebenaran. Walau zahara meskipun telah tampak al-haq lahum kepada mereka. Walau zahara meskipun telah tampak lahum kepada mereka. An-naharu siang yang terang. Jadi orang ini kemungkinan benih karena ngaji ongku. Benih karena nyari kebenaran. Meskipun benempian beri dalil. Meskipun benempian beri dalil sebu dalil tak kira norok ten. Beri dalil sebu dalil tak kira apa? Norok. Mon orang tak andik taufik tak kira norok. Mangkana guru ring sepo gula. Ke Haji Qaimuddin ke
Saya beda dalwa mungkin saya terkenal Ustadz Qaim kasa. Kasa orang alama luar biasa. Macari dalwa mungkin kasa. Dulu senang debat. Tujuannya ki untuk membuat orang-orang yang tersesat mak bola abeli. Ternyata Ustadz Qaim ni ada debat ke Buruk ke Timur, ada debat menang, meloloh debat menang, meloloh ban Syiah, ban Wahabi dan seterusnya menang, meloloh. Tapi tak ada satu orang pun yang ikut kebenaran. Saat menang ada debat, pakun saya tersesat ya pakun saya Syiah ya pakun Syiah, saya Wahabi ya pakun Wahabi. Tak norok. Akhirnya ban Ustadz Qaim buku tentang debat-debatnya yobar kabeh. Wis kok let ada guna dari ada debat wang bekto ngongkok molang ngongkok ajar daripada engkau abad debat ya ternyata ada orang apa ada orang si atoro ternyata kapi nyari nyama. Nah ini kata Bunda Zainal Abidin, mereka kalau tidak punya taufik mereka tidak akan kembali pada kebenaran meskipun kebenaran sudah tampak bagaikan siang yang terang benderang lihat ta'asubi karena kefanatikan al-a'ma yang buta. Lita asubi karena kefanatikan al-a'ma yang buta wa mutaba'atil hawati dan mengikuti hawa nafsu. Karena mereka pun nafsu pun saya toro. Ilmunya gak ada mengikuti hawa nafsu. Ilmunya gak ada mengikuti apa? Fanatik. Mangana gula nyaksi ongku bahwa guru gula nih orang yang luar biasa. Almarhum saya namanya Mun Zubair nih sering ada bu bahkan gula pernah ngiding cibi ini ke beliau ada bunga nih saya nggak ya tang santri tak oleh fanatik kangko ini kan tak orang lillahi taala tak kira bengal ke santri nang ucap gini saya nggak tang santri siapa apa tak oleh fanatik kangko engkau re menosah ya kemungkinan salahnya besar ini kada bun almarhum Kiai Mun Zubair engkau re menosah kemungkinan salahnya besar. Fanatik ke siapa? Fanatik dia ke Gusti Allah, ke Gusti Kanjeng Nabi. Mong Gusti Allah tak kira salah, Gusti Kanjeng Nabi tak kira salah. Tapi engkau ada manusia. Mungkin salah. Bahkan di saat santri ke saaka bina kapi minta akad ke kiai, kiai tak sokan. Cak akad kangko kapi. Apa mak fanatik kangko? Tak oleh fanatik kangko. Fanatik jika Al-Qur'an dan hadis. Fanatik jika Gusti Allah dan Gusti Kanjeng Nabi. Meskipun kita tetap norak ulama. Karena kula benembian langsung mahamna Al-Qur'an, langsung mahamna hadis ni kita mampu dan tak nok. Selala ring matura, tak oning bahasa Arab. Ring Arab pun tak nentu bisa mahamin Al-Qur'an dan hadis. Makanya Gusti Allah nang Fatihah kasa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, paringi pitodo abdina, paringi hidayah abdina dek ke jalan saya lurus. Napa jalan seloros? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh engkau. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang tahu salah tapi tetap melakukan, juga bukan jalan orang-orang yang tidak tahu bahwa yang mereka lakukan adalah kesalahan. Jadi ban Gusti Allah pakon norok siratal ladzina jalan reng oreng. Berarti kita pakon ngireng oreng. Gusti Allah tak ada bu siratillah. Biasanya kan mon Gusti Allah nikalakar melarang orang norok ulama, melarang orang andi madhab pada bansejan orang Wahabi. Nah Gusti Allah pakun dabuna ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kita pada jalan yang lurus. Napa jalan siloros? Siratillahi, jalannya Allah. Tapi ternyata Gusti Allah adalah guna siratal ladzina, jalannya orang. Oh berarti orang kudu noro orang. Orang kudu andi madhab. Mak noro orang cek orang rekongang salah. Iyalah kar kongang salah. Tapi daripada engkau mikir tibi tang pemikiran tuban pemikiran Imam Syafi'i, ya jelas. Jelas tang pemikiran ada apa nah. Al-Qur'an tidak pernah salah. Oke. 100% setuju Al-Qur'an tidak ada salahnya. Hadis tidak ada salahnya. Hadis si orisinil dari Kanjeng Nabi sobung salah nah. Sepakat kita dengan orang Wahabi dalam masalah itu. Tapi ketika orang Wahabi mengatakan orang kita oleh madhab jinorok manusia kongang salah.
Saya tak salah aja Al-Quran ben hadis. Iya, Al-Quran ben hadis rela tak salah. Tapi engkau tanya, beun mahamin Al-Quran, ben mahami hadis, beun ajamin nah pemahaman beun bener ke Al-Quran. Beun bisa ajamin apa saya pahamin beun dari Al-Quran ji sesuai ben saya kekarep Gusti Allah. Pada tak ajamin kan? Udah pada tak ajamin daripada tak ajamin, angok ngiring orang-orang silakar hafal Quran, hafal jutaan hadis ini kok kenapa? Kiga dinto madhab, norok madhab sebampa, norok ulama. Meskipun ulama ni kemenusah, meskipun ulama ni kekongang salah sekali naki, tapi pemahamannya lebih hati-hati dan lebih sesuai dengan riwayat daripada kula benembian mikir Al-Quran tibi, mikir hadis tibi. Misalah contoh ki Gusti Kanjeng Nabi ni ada bu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuwakkir kabirahu wal yarham saghirahu. Orang sing ngako iman ka Gusti Allah ben kebeada na hari kiamat, maka kudu amul jeeki situaan ben sayang ka sing ngodeun. Niku mun tanpa pemahaman ulama, empian bisa dipaham nggak nih kedeki? Berarti orang yang tak ngormati situaan tak andi iman. Berarti orang yang tak sayang ke sing ngodeun tak andi iman. Mun tak andi iman berarti kafir. Pocur beda ulama. Maksudnya Kanjeng Nabi orang seiman ongku. Mangkana yu'minu billah. Dek Gusti Allah ben ka hari kiamat. Maksudnya iman ongku orang seiman sambor. Nah, orang mon lakar iman sampurna maka kudu ngormati situaan, kudu belas ke sing ngodeun. Mon beda orang langka ke situaan, atau betak sayang ke sing ngodeun, berarti benih pas kafir. Oh berarti iman tak sampurna. Jadi kita terselamatkan gara-gara pemikiran ulama. Pada man ghasyana falaisa minna. Sapa abai senipu orang Islam benih golong nangko. Berarti beda orang adegeng lecek meskipun sekecap wis keluar dari Islam. Niku menurut pemahaman letterlek hadis. Tapi lagi-lagi ben Imam Syafi'i takwil, orang senipu pada ring Islam mah berarti iman tak sampurna. Maksud benih golongna nabi, benih golongna orang-orang se Islam sampurna. Lagi-lagi kita diselamatkan oleh napa ulama. Pakun buto ke ulama. Meski orang Wahabi ngojak tanda madhab, hakikatnya mereka juga membaca karya ulama, mereka. Coba beri buku, beri napa, beri Al-Quran coba hadis. Mulai dari balik beri Al-Quran ben hadis, ustauleh ben ning lain aja tulisna ulama, tulisna menusah, kongang salah, wis ben kudu memahami Al-Quran jadi ya. Bodoh kamu carana. Wah, ya mangkan nah, siratal ladzina an'amta alaihim bani siratillah wis la sura baca Fatihah tak gelem paham. Wali tazyini syaitani dan karena ditipu daya setan. Hias ban setan, barang salah hias apa bener. Lahum kepada mereka as-su'a pada keburukan dihias hasanan pada terlihat indah. Paling ketinggat iki orang cek laku arah sebender karena kadang gini kehiasan dari setan. Pada bandhabun Allah nikah. Qala berfirman Allah Ta'ala maha tinggi Allah. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi. Afaman apakah adapun orang zuyyina yang dihiasi bohong. Lahu kepada man su'u amalihi keburukan amalnya man. Faro'a kemudian melihat manhu kepada amalihi hasanan pada baik. Aben ala salah tapi arah bener. Tengate. Fa innallaha karena sungguhnya Allah yudillu adalah menyasarkan Allah man kepada orang-orang yasha'u yang berkehendak Allah. Wa yahdi dan memberi hidayah Allah man kepada orang-orang yasha'u yang berkehendak Allah. Termasuk oleh hidayah kapi. Fala tadhab maka jangan engkau ajak pergi nafsuka dirimu alaihim atas ketidakimanan mereka hasarotin menyesal dengan beberapa penyesalan. Muhammad beun ada wah bade seta atoro ke beun wis ben tak usah disedih tak usah beun susah sepenting ben usaha dakwah masalah orang yang dakwain beun re atoro apa anje aji apa can engko karena engko saya beri hidayah ke orang saya
kehendaki benengkok yang menyasarkan orang yang kehendaki ben sengkok. Nah, orang-orang yang tak kehendaki oleh hidayah ben Allah, mereka adalah orang-orang yang merasa benar padahal melakukan kesalahan. Makanya kita dituntut oleh agama selalu introspeksi diri, selalu menambah ilmu, selalu ngaji. Karena gula kerong kadang terong ngaji yang ki muka YouTube ngaji ga Habib Muhammad Al-Habsyi, ngaji ga ulama-ulama Habib Alwi Al-Habsyi, ngaji ga Imam Zubair, pokon karena gula takok ilmu saya kandi gula ni salah. Jadi ningku pendapat-pendapat ulama termasuk ngaji dah. Tak kira nyangka orang gula ngaji, Habib Rizik ngaji. Orang-orang alim, orang-orang luar biasa gula ngaji. Karena kita ini tako, abe ini kenapa? Tako. Karena manusia ini kan di pikiran. Pikiran ini kemuntai setir ban orang yang tepak ajalan kaman ngarang tibi, ngarang jalan tibi. Tak oleh. Jawaban Abdullah Haddad, orang yang celaka aja siapa? Asyakiyu man kharaja an aslafihi. Orang yang celaka aja orang yang keluar dari ajaran mbak-mbaknya si tepak. Lah orang yang diakal ni kemun tak ada si nyetir babaja. Makanya nyamai aklun bahasa Arab. Aklun ni artinya akal. Aklun ni kayak garak dari bahasa Arab akola. Akola ni artinya apa? Nalein. Akola ni artinya apa? Nalein. Jadi akal ni ketero tepak aku tu talein. Mun tak talein rang-rang tibi. Makanya banyak aliran sesat. Karena kasa tanda ngaji wis pokon pendapat engkok si paling bener. Tanda ngaji ka orang-orang. Makanya HP kini kegunaki ngaji style ulama-ulama ngaji. Ngaji ke situ orang perbandingkan. Jangan fanatik buta. Lagi-lagi orang fanatik buta ni ke saya bebaja ke agama, memberak bebaja ke abad tibi ni kenapa? Sosan gula bolan bebaja ke orang banyak bebaja ke agama. Bebaja ke abad tibi kan sesalah abad tibi tak nyambi orang. Sesusah ni kan maksudnya benih pas tak susah menabak sesanten. Saya lebih susah ni kan bila abad salah etoro orang ni kan lebih bebaja. Walamma wasafa dan di saat menyifati Nabi SAW ba'du ahlil hawa pada sebagian orang yang ahli ikut hawa nafsunya. Qala maka berkata Nabi yaqra'unal Qur'ana nika orang-orang sesat ki. Jawabun Kanjeng Nabi yaqra'una mereka membaca Al-Qur'ana pada Al-Qur'an. Lah aku baca Al-Qur'an. La yujawizu tidak melewati Al-Qur'an halakiyahum pada tenggorokan mereka. Yakhrujuna mereka keluar minad dini dari agama kama yakhruju seperti halnya keluar as-sahmu anak panah minar romiyati dari hewan buruan. Tsumma la yauduna kemudian tidak kembali mereka fihi di dalam ad-din. Hum syarrul khalqi mereka adalah paling buruknya makhluk wal khaliqati dan paling buruknya budi pekerti, pemahaman. Jadi orang lambat ni kesiban Kanjeng Nabi yecap coba justru orang-orang yang makalah sahabat. Sahabat ni ke ibadah na macan Al-Qur'an kalah ke orang Khawarij. Puasa kalah ke orang Khawarij. Ibadah kalah ke orang Khawarij. Maca Al-Qur'an kalah ke orang Khawarij. Tapi ban Kanjeng Nabi orang gini ke yecap orang yang paling cuba pemaham nah. Makhluk paling cuba. Mereka keluar dari agama ibarat anak panah keluar dari hewan yang dipanah. Maksudnya apa? Tak ada bekas sama sekali. Maca Al-Quran banyak tapi sobung bekas. Tidak membekas. Cuma ada pakaian leerah. Tak ada bekas ke atina. Empian mon loka kole. Misalnya terserempit ke batoh. Pertama loka langsung berdederin teman-teman. Pote kan? Bila bak abis teti mira. Tengku ban-ban batoh nah. Tak kira berdederin nah. Dan ini maksudnya yakhrujuna minas sahmi kama yahrujuna minad-din kama yahruju sahmu minar romiyah. Orang mon mana kasa? Panana kasa, sobung lampat tederena. Karena awal mereka kolek tak langsung keluar darah. Lah orang lamba saya sesat sebelum Kanjeng Nabi maca Al-Qur'an. Sahabat kalah aja nah.
Tapi macan Al-Quran tak membekas sekali nang yatin leji orang sebebejo. Dan ini orang si gampang ngafiraki, anu kafir, bunyi kafir. Bandabuna Ibnu Umar putra Sayyidina Umar, hum syarrul holki, kini roda bun kanjing Nabi. Jadi lakar makhluk paling coba. Wahum yantoliku nabi ayatin nazalat alal kafirin faja'aluha alal mu'minin. Ciri-cirinya mereka apa? Ketika ada ayat-ayat seben Allah ebatoron untuk orang-orang kafir, tapi ben mereka disasarkan kepada orang yang mukmin. Misalnya apa ayat-ayat biasanya dituduhkan kepada kita. Ada ban ziarah kubur yang ke apa? Yang ke nyembah kuburan. Mak nyembah kuburan, orang paling gendeng nang Islam. Orang paling gendeng, paling butuh si aziarah. Bebeda iya tenah nganggep si kuburan nika pangeran. Bebeda. Paling gendeng mon tau seorang sandi ilmu. Ada kan? Ada ngirim ganjaran. Ben mereka yang kocak apa mak minta ke kuburan. Makanya ben masuk dan nak nyemak. Atanya. Belum memaksud ziarah. Pas langsung nuduh-nuduh nyembah kuburan. Nyembah meyakini apa seiantaren sebagai sesembahan. Orang Islam ahlus sunnah paling gendeng tanya aki ben nyembah kuburan. Bakun ngocak enten. Apa benar kuburan? Ya ngirim ganjaran. Boma aduh ban, aduh ya Allah, no aduh nang kuburan. Kan tua tak harus kuburan, biar apa? Karena tak harus kuburan, tapi kuburan kan tak apa tua. Aduh tak harus kuburan, tapi kuburan tak apa bagi aduh jengko tak minta ke kubur, minta ke Gusti Allah. Pas dituduhkan kepada orang Islam, ayat ittakhadu apa gula? Takut salah, ayat ini kebolan tahun riwayat bil makna gitu. Orang yang maca Al-Quran ini kita nih ngadilil ban serombat salah huruf itu aja. Ini kekeliruan orang tak hafal Quran nih. Beda hafal lagi. Lah nika orang-orang lamba nika ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Nika celah ban Gusti Allah. Orang Yahudi menganggap ulama mereka seperti Tuhan. Menganggap ulama mereka seperti apa? Tuhan. Wal Masih ibn Maryam. Nabi Isa yang ke Tuhan. Niki celaban Gusti Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha ilaha wahida. Padahal mereka esoro nyembah Gusti Allah. Beni esoro nyembah ulamaan, beni esoro nyembah Nabi Isa. Lah ayat nikah ben orang-orang kubu sebelah dituduhkan kepada kita. Gusti Allah kan alarang. Orang-orang yang dicela dalam Al-Quran ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wa masih ibn Maryam. Mereka mengambil ulamanya kayak seperti Tuhan. Entar ke ulama cabis esiom apa? Coba Gusti Allah jita bagi. Mak sampai nonduk bodoh ulama mancung. Gara-gara salah pemahaman tentang ibadah. Nyembah ji apa sih kocak nyembah? Nyembah ya, ini beda dengan toneng. Saya kocak ibadah, nyembah ji i'tiqadil ma'budilah. Apa? I'tiqadil apa? Al-ma'bud. Baan entar ke saya ientaran yakin bahwa jadi orang saya sembah. Aji bareng saya sembah atau orang saya sembah. Kan kula ngocak sedubudun ring Islam si aziarah. Tak kira ngocak pas nyembah ke kuburan tak kira. Dan ini kak ciri-ciri mereka. Ayat nih keban Gusti Allah petoron untuk mencela orang Yahudi, untuk mencela orang Nasrani. Pas serang lagi ke orang Islam kan tak sinkron. Jawaban Abdullah bin Umar, ya wahum yantoliku nabi ayatin nazalat alal kafirin. Mereka mencari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah pada orang kafir, faja'aluha alal muslimin. Kemudian mereka serangkan ayat itu kepada orang-orang Islam. Hum syarrul khalqi wal khaliqo. Jadi bak coba orang gitu. Meskipun maca Al-Qur'an banyak, meskipun ibadahnya banyak, meskipun baja ngepuasana banyak. Makanya ketika orang heran ke Sayyidina Abu Bakar, mak bisa ketika kasih kanjing Nabi, keseneng iban kanjing Nabi, pola ibadahnya luar biasa. Kanjing Nabi dah buna
ma fadalukum Abu Bakrin bi kathratis shalah wala kathratis shaum. Abu Bakar lebih unggul dari ban kabeh beni polan banyak bojong. Beni polan bojong sampai semalam tak tidur sekali puasa tak pernah pegok benar apa saja. Walakin binurin qadafahullahu fi qalbi. Tapi dengan Abu Bakar bisa mengungkuli ban kapi, makalah derajat ban kapi karena ia tina tepak iman lah. Kemasukan nur saya nyebab bagi napa? Imanan apa? Tepak iman bener, keyakinan bener. Beni karena banyak ibadah. Tapi cek artinya oke ya wes, tak usahnya banyak ibadah sepenting iman tepak ngisah lagi ya gini gambian. Ibadah pakun kudu banyak, tapi tak boleh meyakini ibadah saya banyak ini kenapa? Menjamin ketidaksesatan, menjamin kebenaran enten. Banyak justru orang yang ahli ibadah mencela orang-orang yang tidak ibadah. Misalnya orang yang puasa Senin Kemis. Nengale kanjana tak puasa Senin Kemis karena aben biasa puasa Senin Kemis. Cuk berak seminggu 2 kali mak tak tak puasa. Ya tena guli. Beban ngocak ngajri ya tena apa ben yakin puasan ben terima. Cuk puasa terima niki tak nento. Amal niki terima sobung se oning. Mangkana Gusti Allah pernah duka. Niki cuma cerit iki. Duka ke orang sing ngence ceda ke orang apa jeng. Saya itu kan si apa jeng ben Gusti Allah. Jadi bodoh orang apa jeng tepan sujud ikin ceda ke. Mata pegelem men tepan asojud ceda ke ikin ce. Pas seceda ikin ce nih ngocak. Orang apa orang jadi. Tak kira sepora ben pangeran. Iya tenang ngocak nama. Tak kira sepora ben pangeran. Gusti Allah tersinggung. Kalau boleh dibahasakan Gusti Allah tersinggung. Gusti Allah ini gak nikah. Ban mak pas langsung nentuaki engkau tak bisa nyepora. Apa tang sepora ante kini? Apa pengapuran kok rea sekuni? Ya wes mulai setia ban kok genjer neben si amal mulai lambe. Tak ada seti nol boleh. Ben orang sing ngenjer jadi kebanyi ban kok sepora. Gara-gara mensifati Allah salah. Beni karena orang sing ngenjer jadi kering apa yang bener enten. Gara-gara saya kenjer jadi kenika andi prasangka salah dak Gusti Allah langsung ngecap ya wis orang ngak banji tak kira sepora ben Gusti Allah. Cuma pas mak dadi pangeran ben. Mak pas langsung ngecap orang tak kira sepora. Cek nyepora benten kesogana Gusti Allah berben pian andi HP jangan pian ben pian yon jebe yang kuye sabe lemari cecian apa jangan pian. Mak pas ben tes matesen memberi batas kepada ampunanku. Jadi neng cerita nih masalahnya bukan orang yang menginjak orang yang sholat itu benar enten. Tapi kata-kata orang yang diinjak nih kan membatasi sifatnya Allah. Karena manusia ini tak boleh membatasi sifatnya Allah. Orang ngak ruwo tak kira sepora ban pangeran tengate. Mak pas beun si pangeran mak pas beningko. Mon pangeran nggak kira-kira kida napa? Mak pas beun sinan tuaki mak beningko. Miscek saking perak pegel. Tak tersinggung Gusti Allah. Engkau nyembah ke Allah mak pas bisa kenca ya. Kurang ngajar. Niki Gusti Allah tak tersinggung. Tapi karena sampai nyambi tak kira sepora ben Gusti Allah. Seakan-akan aben dadi pangeran. Ternyata akhir ceritanya justru orang yang kenca kenika kencerna semoleki belik hapus orang sing ngence ben Gusti Allah paring hidayah dadi orang bagus akhirnya gencerna apa banyak sepora ujak kesawakan Gusti Allah ini ayat ki buru yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Allahumma al hadis teruskanlah pada hadis rawah meriwayatkan pada hadis Muslimun Imam Muslim. Allahumma sholli Allahumma ya Allah sholli berilah rahmat takdim ala sayyidina kepada Gusti kita Muhammadin yakni Nabi Muhammad wa alihi dan keluarga Nabi Muhammad. Wa ari dan perlihatkanlah kepada kita al-haq kepada kebenaran, hakon pada kebenaran. Ya Allah, pada dia kita kulis saja orang-orang yang ngabas barang bener-bener engku. Warzukna dan berilah rizki pada kita ittiba'ahu pada mengikuti kebenaran. Bencak
Beni kun ngolatin kebenaran ni kebener ya Allah punten. Tapi dadi abdina setelah melihat kebenaran jadi orang-orang senorok kebener. Wa ari dan perlihatkanlah nau kepada kita al batila pada kebatilan, batilan pada suatu yang batil. Warzukna dan berilah rizkina kepada kita ijtinabahu pada menjauhi kebatilan. Ya Allah, patadaki abdina orang saya bisa ngolati barang batil lakar batil ongku. Banyak orang-orang yang melihat kebatilan mereka anggap benar. Banyak orang yang melihat kebenaran mereka anggap batil. Dan kula sedaja ampun ya Allah. Patadaki abdina orang yang seneng barang bener lakar bener, saya batil lakar batil. Ben ngolati kebenaran penoro aki. Men ngolati kebatilan patadaki orang si ajauhin. Wala taj'al dan jangan kau jadikan hu kepada batil mustabihan adalah cambur samar alaina atas kita. Fanattabi'a maka akan ikut kita al hawa pada hawa nafsu. Ya Allah, cek pecampur lagi ya Allah antara batil dan hak ke abdina. Pajelas lagi ya Allah. Karena mencampur abdina ku batil, abdina tenorok ke salah. Rabbana ya Allah la tuzigh, jangan engkau sesatkan qulubana pada beberapa hati kita ba'da id hadaita, setelah memberi hidayah engkau kepada kita, wahab dan berikanlah lana kepada kita min ladungka dari sisimu rahmatan pada kasih sayang, innaka sungguhnya engkau engkau al-wahhab adalah zat yang maha memberi. Rabbana atina min ladungka rahmatan wa hi lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina berilah kepada kita min ladungka dari sisimu rahmatan pada kasih sayang, wahyi dan persiapkanlah lana untuk kita min amrina dari urusan kita rasyadan pada petunjuk. Ya Allah, napa yang dipersiapkan bagi kita jalan petunjuk, jalan sesai. Ma'rifatullah ya. Ma'rifatullahi mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Mulai masuk pembahasan. Sin ini ke soal, pada pertanyaan. Ma huwa awwalu wajibin alal insan? Ma adalah apa? Huwa adapun sesuatu awwalu wajibin. Adalah awal perkara yang wajib alal insani atas manusia. Apa se awal kewajibin? Napa pertama si kudu ikau ningin? Sewajib ikau ningin untuk menosah kabi? Jim jawab awalu ma yajibu adapun awal sesuatu yajibu yang wajib ma'alal mukallafi atas orang mukallaf ma'rifatullahi adalah mengetahui Allah. Pertama perkara yang wajib adalah mengetahui Allah. Beni oning argana cabai, beni oning argana rokok, beni oning argana beras, beni oning pasar silarang ikamah, beni kolagen si muda ikamah. Se wajib pertama ikau ningin kenapa? Ngauningin Gusti Allah. Kenal dak Gusti Allah. Alladzi aujada yang telah mewujudkan Allah hu kepada mukallaf minal adami dari ketidakadaan ilal wujudi dari kepada keadaan wujud. Fa innahu jadi kudu oning pertama aba nih kau kudu kenal Allah. Kenal Allah maksudnya apa? Kenal Allah pertama mikir nang ya bak gelu. Oh iya ya engkau ini pertama tade. Karena ring tang ring tua laki bini akabin keluar engkau. Tapi apa yang dari masa engkau dari ring tua ya? Banyak orang keluarga tadi anak. Oh berarti injak kapiri dari Gusti Allah. Berarti bade sema wujud. Ben sema wujud re pasti bareng sewu wujud. Tak mungkin bareng tadak membeda bareng beda. Misalnya kulo ngocak, HP beda TV, mbian bisa nerima akal mbian menten. HP re tadak si akabai re beda TV. Akal mbian bisa nerima menten. HP re beda TV, tadak si mabeda. Tadak si akabai, tiba-tiba beda. Terima menten akal mbian. Tak nerima. Menten kini si akabai pabrik bek. HP bayi ben tak terima. Perak gun HP riben tak terima. Apa boleh alam sing ngari pas ngocak beda TV. Apa boleh manusia tersusun ngari pas ben ngocak beda TV. Mata na tepak beda yade, beni pah beda atas ben beda bebe. Lo ngadep gobe tak ngadep ke atas. Mau ngadep ke atas mau ojen kan repot meh. Lo ngadep ke atas, ojen kan repot. Mon HP bayempian tak terima ngocak HP ini ke beda TV. Tiba dan kapi abe nah apa-apa ini kah pasti dari Gusti, pasti dari adat sema beda, pasti dari dat sema beda, pasti beda sema beda. Siapa sema beda? Ini kan orang yang nyari. Siapa sema beda ya? Oh sema beda berarti tak kira pada ben saya beda.
Saya bedanya mana makhluk, saya bedanya mana kholik. Boy si tak pada. Mikir akhirnya ketemulah Allah. Karena mon patung iko cak pangeran tak mungkin patung rek gegebe engko, masa membeda engko. Cek sebelum kok teti pengrajin patung, patung rek tak beda. Berarti sebelum kok teti pengrajin patung, berarti tak ada pangeran. Oh benih. Mata are. Masa mata are pangerannya? Cek kadang gereeh, mak beda bulan mata are sakit. Masa pangeran sakit? Oh benih. Bulan gereeh, masa beda pangeran sakit? Tade. Bintang, oh siang mak tade, berarti malam melolo andi pangeran, mon siang tandi pangeran. Oh berarti benih. Terus mikir, oh kapi benih. Oh iya, ternyata yang diciptakan, saya cipta aki. Ini kepas tebi teben saya nyipta aki. Oh berarti saya tepak agama Islam pangeran deh Gusti Allah. Mon pangeran ni ke temoh bentukan, berarti pada ben makhluk. Mon pada ben makhluk tak mungkin sebagai pencipta. Benar apa sebeda yak kalau gula benembian. Nah apa pun sebeda yak kalau gula benembian. Ni kekapi istilah tentang makhluk. Makanya tak kira terima akal. Orang awal belajar mencari agama, mencari kebenaran, menggulu benembian lakar alhamdulillah, paringi lahir dalam keluarga Islam. Tapi orang yang mau mencari kebenaran awalnya tak kira nerima. Masa pangeran tade ya? Masa pangeran tade wujud dah. Aslinya benih tade wujud dah, tapi karena pangeran ini kelakar tade bendingan nah, makanya tak bisa mau bentuk. Empian oning berna celeng karena berna pote. Empian oning berna pote karena berna mira. Coba sekap bina berna ini ke perak celeng. Pas beda orang ngocak ada warna putih. Tak kira terima kelem ya. Karena apa? Tade perbanding. Nah, tapi karena beda perbandingan, oh beda pote, beda coklat. Kan beda dua berna pimpian oning bon. Pote kemah? Ya. Coklat? Ya. Beda bandingan. Nah. Pangeran ini kesubung bandingan. Nah. Mangkana tak bisa sehari. Pangeran ngapa ya? Astana ngapa? Terus bodoh ngapa? Tak bisa sehari. Karena si beda yak kalau gula bian kapi tentang makhluk. Seakan-akan mon beda sesuatu ni kelakar beda tak pernah tade tak terima. Karena si beda yo tekembian anak ni kerembi dari yang tua, ajam dari telur, HP dari pabrik. Sekapi nu beda si agabay. Jadi tak bisa agabay mikir adat senyipta aki. Ini kisah kocak Sabuna Sayyidina Abu Bakar mon acer ilmu tauhid mon lebeen bingung berarti ben paham. Karena bahasa pangeran ini kelakar kudu bingung. Mon pas sembian tak bingung sesat men. Pas sembian bahas ongkok tahu. Nah itu lagi misalnya beda orang ngocak. Ongkok tahu pangeran dari tanah ngegerikin lelema beda kona oh kafir. Lakar abas pangeran kudu napa? Bingung. Dabun Sayyidina Abu Bakar al ajazu andar kil idroki idroku. Mon leban bingung mikir adat pangeran berarti ben paham. Cek terus aki. Cek empian berusaha mailang kebingungan. Ben misalnya berusaha. Pokoknya kok kudu tahu Allah jing apa? Adat. Sesat men. Bila terus aki apa? Sesat. Karena tak bisa pikir. Nah apa isi beda yotek ini tentang makhluk. Empian rembe itunya. Sekapin isi beda yotek empian ini tentang napa si beda itunya. Tak bisa mikir napa si tada itunya. Tak bisa men mikir. Pengiran ini kesobung. Tak pernah pas mon pon bingung cek terus aki berarti bener men pon. Mon ilmu tauhid niku wajib bingung. Mon ilmu selain tak boleh bingung. Paham nggih? Jadi alhamdulillah kita dalam kebingungan karena kebingungan kita adalah kebenaran. Makanya tokonya macam-macam beda posang jaya napa. Kasa tepak kasa. Lagar orang ni kudu posang, mon tak posang beni orang, kubu aja. Mak setan aku bayi jalan tibik lu tak posang. Tikal ya Allah, tak egala posang gula. Pokon nyari kance banyak neraka tak posang. Bapa jaman pun tak posang nih bapa. Bapa jaman kan terus lagi posang gini kami. Ilmu tauhid cek sampai tak posang, tapi mon ilmu selain cek posang. Bajang wajib njak ya bah posang ya. Membah tak posang gini kesara gelu. Jadi Allah nikah yang mewujudkan
sesuatu dari Adam, dari nihilisme, dari sesuatu yang tidak ada dirubah menjadi ada. Oh berarti bedeneng kok re king karena pebede. Berarti bedeneng kok re lemah. Engkau re berarti lemah, tak oleh sombong berarti mon lemah. Berarti engkau tandi kemampuan, tak oleh sombong berarti mon tandi kemampuan. Coba menoseni kesombong ada apa lagi? Coba pikir menbian. Nentu akina si tibi tak bisa. Badak menossa sebisa nentu akina si laku engkau kaya, sudah malam engkau abini reng redin, telo malam engkau lenjolonan dunia kebiye beli ben kok. Talon lagi orang mikir nasib tibi bisa teman. Tak bisa. Seseorang ya, makhluk yang tidak bisa menentukan nasibnya sendiri, mau sombong kemana? Cuk tak tahu engkau laku dia banje, engkau laku hasil tegeng banje. Tak uning kan? Akhirnya oning. Makanya debun ulama baan bedebu man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa sila sadar, saya tahu keabaan, ari bekal tahu ke pengirana. Karena sesungguhnya mukallaf lam yukhlaq adalah tidak diciptakan mukallaf illa lil ibadati kecuali untuk ibadah. Mon pon oning empian ciptaaki berarti empian kudu ngabdi ke si ciptaaki. Sebagaimana empian muka toko andi karyawan ya karyawan kudu taat ke peraturan sik gebay ben empian sebagai pemilik toko. Ketika empian andi toko melaku karyawan ngalak nyaman tibi tak jual ekakan. Suruh jual 10 jual 1000. Empian pegel tak pegel? Pegel pangeran pada ben le ciptaaki ben kok. Ben tak minta dadi Islam le beri Islam ben kok. Tak pernah minta elong ben kok beri elong. Tak pernah minta mata ben kok beri mata. Mau tahu na ben tak nyembah kok. Mau tahu na ben lebih mementingkan dunia daripada engkau. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Engkau tak pernah nyipta aki apa-apa kecuali untuk ibadah keseng. Kok mangan kula sering ngocak. Kula benempian bener ba ini kiki banyak salah. Bener ba ini kiki salah. Napa boleh salah nah. Cek bong sombong, cek leburnya lagi orang cek embian make bener sama bener pangeran benih dari embian di tibi. Wahia adapun dia ibadah tastalzimu adalah menetapi ibadah awalan. Cepat alim biar ngasih sini kan. Tastalzimu adalah menetapi ibadah langsung agayam dan jelas lagi ke orang. Tastalzimu adalah kita punah Habib sengarang nih gaban ngaciri cokop. Ngacirin apa? Cokop. Pokok ngaciongku cokop pula. Tak usah karena sibuk landik keluarga landik laku tak usah ngaci raja-raja. Minimal lah ngaciri ya. Awalan dalam pertamanya ma'rifatal ma'budi mengetahui zat yang disembah. Mon ciptaaki berarti beda senyiptaaki. Oh berarti go tuh nyembah ke senyiptaaki. Pada ban gula engki ngak gele. Andi karyawan sorot ambian akabai aturan menetapkan harga terus bedereng luar ngocak aji ban suruh jual berempat ban bosah ngocak ke karyawan suruh jual 10 lah norong kok biban jual 1000 becek ring ben alaku ka bos sama pas norok jajan nang orang sama ya kula ben ben ciptaake Gusti Allah mak pas nyembah bareng lain. Maksudnya ngauningin Gusti Allah napa? Napa ngauningin fisiknya Allah? Allah tidak punya fisik. Maksudnya ma'rifatu dzatihi. Yakni mengetahui dzatnya Allah, wa sifatihi dan sifat-sifatnya Allah, wa af'alihi dan beberapa pekerjaannya Allah. Oh, Allah biasanya mun ka orang sedolim siksa. Enggak, pekerjaannya Allah. Oh, Allah sih melakukan menggerakkan semuanya. Oh, Allah sifatnya itu maha tahu. Sehingga tak bisa orang merahasiakan sesuatu dari Gusti Allah. Oh Allah dia gempang nyepora. Oh yang ku andi salang ku atau bete. Oh Allah di seksana nakoen. Aduh ku atau bete. Oning. Data Allah bermad data Allah. Pokoknya tak pada bendet si lain. Alal wajhi atas jalan al-mahmudi yang dipuji. Mengetahui datnya Allah. Bahwa datnya Allah itu satu. Tidak punya istri. Tidak punya anak. Makanya qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Pangeran di situ. Allahus somad. Allah yang dituju. As-somad ini artinya yang dituju. Mangkan men butuh apa napa? Ki entar ke
Sepantas itu. Ciri-ciri nak lam yalid, tak ngakui putra, walam yulat, dan tidak diperanakkan. Benih lahir dari makhluk lain, benih lahir dari makhluk. Bukan ada karena diadakan yang lain, ada sendiri Gusti Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada siapapun atau apapun yang sama dengan Allah. Ini artinya mangkana beda sahabat setiap asolat kulhu terus. Asolat napa boy? Pokon mari Fatihah kulhu terus, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Akhirnya sahabat selain mereksanin. Matur Kanjeng Nabi, orang yang itu sempian ke sana dan kuda kulhum lolo, seakan-akan Al-Qur'an surat perak kulhum lolo. Terus ban Gusti Kanjeng Nabi panggil. Dan panggil entar Kanjeng Nabi benar apa? Mak saya baca pas kulhum lolo. Pak sahabat nika dabu dan kula seneng Kanjeng Nabi karena nang surat Al-Ikhlas Kak Dinto cuma membahas Allah. Makanya dan kula seneng maos Al-Ikhlas. Akhirnya ban Kanjeng Nabi ya pocio. Ya bagus ban. Setiap orang maca Al-Ikhlas sekalian dan Kanjeng Nabi aji gencerna pada ben orang maca Al-Qur'an sepertelok. Maca Al-Ikhlas sekalian nika gencerna pada ben maca sepertiga Al-Qur'an. Berarti mun maca telo kalih pada ben maca Al-Qur'an hatam. Maksudnya saya maca kulhu nika paham, tajwidnya bener, khusyuk, engak ke Allah, saya maca Al-Qur'an hatam dari Fatihah sampai hatam, niki tak engak ke pengiran keng lama maca. Dan niki bisa pada kencerna. Kimon saya maca kulhu paham tepak, saya ngatamaki dari awal ke budi pada tepak. Kita ada bandingan. Nah, qala berfirman ta'ala Maha tinggi Allah. Qala berfirman Allah Ta'ala Maha tinggi Allah, wa ma khalaqtu, dan tidak menciptakan aku al jinna pada bangsa jin wal insa dan bangsa manusia illa liya'buduni. Asal liya'buduni, cuma waqaf liya'budun. Liya'budu illa liya'budu, kecuali supaya menyembah mereka ni kepadaku. Jadi ibadah ni ka i'tiqadu rububiyatil makhdu' lah. Ibadah ni ka i'tiqadu rububiyatil makhdu' lah. Meyakini apa yang kita tundui itu sebagai Tuhan. Misal embian nang yadan gurna nondu. Mon embian nganggep gurna embian pangeran, sesembahan itu baru sesat. Itu baru dikatakan salah. Tapi mun karena takdim kinten kan Kanjeng Nabi ada bula yang bagi tamalluk illa fil ilmi. Tamalluk illa fil ilmi. Tamalluk mengkui kof benikaf. Mun tamalluk mengkui kaf ini artinya memiliki. La yang bagi tidak seharusnya at-tamalluk berlebih-lebihan. Dabun Kanjeng Nabi. Illa fil ilmi, kecuali dalam sesuatu yang berhubungan dengan ilmu. Nggak ke guru, orang ke guru nah sampai nundu. Nah, itu dilegalkan oleh Nabi selama tidak meyakini yang ditundui itu apa? Sebagai itu Tuhan. Campur ilmu. Seakan-akan menabak tunduk pangeran. Orang ngacabis kok cak kafir. Orang nginom karena orang soleh kok cak kafir, musyrik, nyembah manusia tak nyembah pangeran. Ayat-ayat ring kafir berburu untuk nyerang orang Islam. Naudzubillah min dalik ma huwa tariqul ilmi bihi subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala Muhammad.